Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilur Hinta Gatastika dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah. Saya akan mempresentasikan hasil review materi yang telah saya dapatkan. Materi yang pertama yaitu makna armada pandita. Mahasiswa UIN dapat memiliki prinsip islami, berinteraksi, berintelektual, berkarakter, dan yang paling penting adalah mengamalkan ajaran-ajaran ulama. Mahasiswa tidak hanya dituntut terkait IPK dan nilai yang kita peroleh dalam dunia akademik, namun ada hal yang lebih penting dari itu adalah kepekaan dan kontribusi nyata untuk masyarakat sekeliling kita. Seorang mahasiswa harus menyampaikan suatu pendapat dengan solutif. Kita juga harus memberikan ide-ide, gagasan-gagasan, ataupun terobosan-terobosan. Menjadi seorang mahasiswa harus terus-menerus mengembangkan kemampuan dan mengembangkan potensi yang ada. Selain dibekali seperangkat ilmu, mahasiswa juga diberikan tanggung jawab moral yang lebih besar. Hal ini karena mahasiswa merupakan agen of change. Mahasiswa harus mampu membaca fenomena sosial kebangsaan secara kritis agar tidak terjebak pada kepentingan negara. Mahasiswa harus bisa beradaptasi terutama dalam kemungkinan adanya teknologi-teknologi yang canggih, karena hal tersebut dapat mendorong restrukturisasi ekonomi secara besar-besaran. Mahasiswa harus memiliki social skill yaitu koordinasi, negosiasi, persuasi, monitoring. Mahasiswa harus menjadi penggerak masyarakat dan memiliki sikap critical thinking yaitu menyaring setiap informasi yang masuk sehingga akan menjadi pribadi yang konstruktif. Mahasiswa diwajibkan untuk mempublikasikan karya-karyanya di jurnal nasional sehingga dapat meningkatkan ranking universitas. Tujuan PPAK ini adalah agar mahasiswa mengetahui UIN Malang lebih lanjut yang mendukung kelancaran akademis. Materi yang selanjutnya adalah visi misi kampus UIN Maulana Malik Ibrahim adalah terwujudnya pendidikan tinggi integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional. Jika UIN sudah diakui secara internasional, maka mahasiswa UIN dapat lebih mudah untuk mencari dan mendapatkan pekerjaan. Di Mahat, mahasiswa dapat mendalami ilmu-ilmu spiritual. UIN Maliki juga sedang mengembangkan kampus 3. Kampus ini tempatnya mahasiswa Fakultas Kedokteran dan sedang membangun rumah tahfidz. Mahasiswa UIN juga dapat mengajukan keringanan atau banding UKT di semester 2. Mahasiswa UIN diwajibkan mengambil mata kuliah keislaman. Materi selanjutnya adalah materi keorganisasian mahasiswa. Yang pertama, pengertian DEMA, organisasi intrakampus yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di lingkungan ataupun di level universitas. Lingkungan DEMA terdiri atas lingkungan universitas dan fakultas. Turunan lembaga eksekutifnya adalah himpunan mahasiswa jurusan atau prodi. Fungsi DEMA universitas adalah sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan, sebagai lembaga yang mengkoordinasikan dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Tugas dari DEMA universitas adalah melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati bersama dengan SEMA universitas, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kemahasiswaan. Kementerian di DEMA universitas yaitu yang pertama
Kementerian Dalam Negeri. Tugasnya mengkoordinasi dan mengkomunikasikan di lingkungan universitas itu sendiri. Yang kedua, Kementerian Luar Negeri. Mengkomunikasikan lembaga-lembaga di universitas dengan di luar universitas. Yang ketiga, Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Pengembangan ataupun kajian terkait isu-isu yang berkaitan dengan sosial, hukum, dan politik. Yang keempat, Kementerian Agama. Bentuk upaya berkolaborasi sebagai kampus yang ulil albab. Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Terus memberikan support dengan melakukan beberapa langkah kreativitas untuk mewujudkan cita-cita yang akan digapai. Yang keenam, Kementerian Informasi dan Komunikasi, yaitu mempublikasi terhadap beberapa kegiatan yang telah ataupun yang akan dilaksanakan. Struktur pengurus Dema Universitas yaitu Ketua, Bendahara, Sekretaris, Wakil Kementerian, Sekretaris Kementerian, dan anggota. Program kerja 1 tahun ke depan Dema adalah Sahabat Desa, Sapa Sekolah, Soshumpol, Rihlah Parlemen. Materi yang selanjutnya yaitu unit kegiatan mahasiswa. Yang pertama, Menwa. Sejarahnya diawali dengan pembentukan oleh Jenderal Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Janjinya adalah Panca Dharma Satya. Semboyannya adalah Widya Kastrena Dharma Siddha. Asas dan dasar pendirian Menwa adalah Pancasila dan UU NKRI. Fungsi Menwa itu sendiri adalah melaksanakan pembinaan anggota resimen di bidang akademik, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan di bidang bela negara, membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif. Yang kedua adalah Pramuka. Adapun program kerja dari Pramuka yaitu Pajangsana, Perkemahan Wirakarya, Temu Alumni, Musyawarah Pandega. Tugas Pramuka adalah rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, pembuatan KTA. Di Pramuka ada pemangku adat, Dewan Kehormatan Pandega, dan OPS Diklat. Yang ketiga adalah KSR PMR, bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Motonya yaitu Khairun Nas Afanhum Li'annas. Pengurus intinya yaitu Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris, dan Bendahara. Untuk program kerjanya yaitu rapat bulanan dan pengukuhan AK. Yang keempat yaitu paduan suara mahasiswa, berfokus di bidang tarik suara dan wadah untuk mengembangkan dan mengasah seni bernyanyi mahasiswa. Yang kelima, seni religius, lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak di bidang Islam. Tujuannya yaitu membentuk kader seni Islam yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Divisinya ada gambus, sholawat, nasyid, kaligrafi, qiraah, MC, dan qasidah. Yang keenam adalah teater dan komedi temporer, berdiri sejak 1986. Yang ketujuh adalah Mapala Tursina, yaitu reaksi sosial, rekreasi sosial, olahraga, dan ilmiah. Yang kedelapan yaitu Junior, UKM dalam bidang olahraga. Adapun cabang olahraganya yaitu
persatuan sepak bola, bola voli, bulu tangkis, tenis meja, bola basket, sepak takraw, dan catur. Yang ke-9 yaitu Koperasi Mahasiswa Padang Bulan, didirikan pada periode 1989 sampai 1999, diresmikan tanggal 9 Maret tahun 2000. Menampung aspirasi mahasiswa tentang bagaimana ketertarikan mahasiswa terhadap koperasi. Yang ke-10 yaitu Komus atau Komunitas Musik Studio 3, bergerak di bidang musik, berdiri pada tanggal 10 Juni 1999. Terdapat 6 departemen yaitu Event Organizer, Departemen Studio, Musik Manajemen, Departemen Multimedia, Departemen Public Relation, Departemen Social Development. Yang ke-11 yaitu Taekwondo. Dulu merupakan ranting dari Universitas Brawijaya dan diresmikan tanggal 21 September 1995. Kegiatannya yaitu latihan, try-in, gasuku, dan diklat. Yang ke-12 adalah Jepret Klub Fotografi, yaitu bergerak di bidang fotografi. Materi yang selanjutnya adalah yang pertama, dampak COVID-19 di sektor ekonomi. Melemahnya daya beli masyarakat hal ini disebabkan karena adanya peraturan pembatasan sosial atau yang disebut dengan PPKM. Yang kedua, hilangnya pekerjaan. Hal ini karena banyak perusahaan yang mengalami kerugian sehingga tidak bisa menggaji karyawannya. Adanya bantuan dari pemerintah yang dialokasikan ke dunia pendidikan, baik berupa bantuan UKT maupun paket data. Kolaborasi Hexahelix, yaitu kolaborasi yang mampu menaikkan kelas sektor ekonomi, pendidikan, dan sektor lainnya. 3 kekuatan pengubah dunia yaitu kemajuan teknologi, agama, dan pasar. Peran UIN atau PTKIN adalah arus utama pengembangan teknologi digital link and match dengan sektor industri, menjadi kekuatan sosioteknopreneur, epicentrum ajaran agama inklusif. Menjadi generasi unggul harus memiliki keagungan moral dan spiritual, gandrung ilmu pengetahuan, memiliki digital quotient, dan peduli sosial. Materi yang terakhir adalah variety of attribution to Islam. 2 arus besar yaitu Sunni Islam dan Syi'i Islam. Sociological labeling adalah Islam atau Muslim liberal, sekuler, pragmatis, modernis, tradisionalis, fundamentalis, ekstremis, dan teoris. The most contemporary labels yaitu moderat Islam dan Islam Nusantara. Definisi moderasi adalah secara etimologis yaitu berarti jalan tengah secara etimologis. Secara terminologis yaitu pemahaman atau praktek keagamaan yang menjunjung tinggi kesetaraan, keberagaman, toleransi dengan berpijak pada prinsip tawazun antara rasio dan logika, serta teks dan konteks. Dasar teologisnya yaitu Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 143. Konteks moderasi di Indonesia. Penyebab moderasi relevan dan urgent di Indonesia.
Penyebabnya yaitu karakter Islam sebagai agama rahmah lil alamin yang menjunjung tinggi keadaban dan harmoni inter dan antar pemeluk agama. Historitas Islam di Indonesia. Karakter masyarakat Indonesia. Ideologi bangsa yaitu Pancasila dan moto kebinekaan. Peran mahasiswa UIN yaitu mahasiswa harus memerankan diri sebagai agent of change dalam menguatkan dan mendesiminasi agenda moderasi. Mahasiswa harus mengedepankan kepentingan kebangsaan dan keagamaan yang sesuai dengan prinsip moderasi. Mahasiswa UIN harus cerdas, akademik, religius, dan kebinekaan. Sekian dari review materi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.